الفاتحة بنية القبول وتم كل الشر ويفتح علينا فتح العارفين يختم لنا بالحساب وأنطر عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي مكرمنا بأنوار الإيمان وبأنوار المحمدية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelumnya yang ulun hormati dan ulun muliakan, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para guru-guru agama dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berhadir dalam perkumpulan yang mulia ini, di dalam perdudukan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kita hadir di dalam perkumpulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan pula kita. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam perkumpulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan tidaklah kita bangkit dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tunaikan itu semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama dari kalangan laki-laki yang bernama Qasim, dan yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Akan tetapi Ibrahim ini bukan dari Sayyidah Khadijah. Kalau yang lain, anak-anak Nabi yang lain itu dari Sayyidah Khadijah semuanya. Kalau Ibrahim ini bukan dari Sayyidah Khadijah, dari istri yang lain. Itu 3 anak Nabi dari kalangan laki-laki. Adapun anak-anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan perempuan itu ada 4. Yang pertama Zainab, yang mana Zainab ini adalah anak perempuan Nabi yang paling besar. Anak perempuan Nabi yang paling besar. Kemudian Ruqayyah, dan yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang terakhir yang paling bungsu itu Sayyidah Fatimah. Dan semua anak-anak Nabi yang 7 orang tadi meninggal di dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup. Jadi anak Nabi itu meninggal semuanya kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah meninggal setelah wafatnya Nabi 6 bulan. Sedangkan anak-anak Nabi yang lain meninggal sebelum wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dicatat bahwasanya anak-anak Nabi yang laki-laki itu tidak sampai balik. Paling tidak sampai balik, masih kecil sudah meninggal. Akan tetapi anak-anak Nabi yang perempuan sempat berkeluarga dan bahkan mempunyai anak. Hampir semua anak Nabi yang perempuan. Akan tetapi jikalau kita bahas semuanya, 6 orang anak Nabi meninggal sebelum wafatnya Nabi, dan yang terakhir Sayyidah Fatimah meninggal setelah wafatnya Nabi di dalam waktu senggang 6 bulan. Setelah wafatnya Nabi 6 bulan, maka disusul oleh Sayyidah Fatimah. Dan bahkan Sayyidah Fatimah ketika
wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedih. Sangat sedih Sayyidah Fatimah. Akan tetapi ketika kesedihan itu dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dibisiki oleh Rasulullah bahwasanya ajalnya Rasulullah sudah dekat. Di situ Sayyidah Fatimah menangis. Setelah itu dibisiki lagi oleh Sayyidah Fatimah bahwasanya orang yang pertama kali setelah dibisiki ketawa Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah waktu itu hadir di situ bingung kenapa Sayyidah Fatimah ketawa. Setelah wafatnya Rasulullah maka didatangi oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Fatimah, engkau waktu dibisiki Nabi yang pertama kali menangis. Kemudian ketika dibisiki yang kedua kali engkau tertawa, bahagia. Apa yang dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian dijawab oleh Sayyidah Fatimah bahwasanya bisikan yang pertama mengabarkan, memberitahu kepadaku bahwasanya ajalnya Rasulullah sudah dekat. Maka aku menangis, kata Sayyidah Fatimah. Adapun kenapa aku tersenyum yang kedua kalinya? Ketika Rasulullah membisikiku, Rasulullah mengabarkanku bahwasanya dari kalangan keluarganya Rasulullah yang pertama kali berjumpa dengan Nabi Sayyidah Fatimah. Maka di situ aku, kata Sayyidah Fatimah, bahagia. Bahagia kenapa? Karena cepat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fatimah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis sampai dikatakan bahwasanya bagi Sayyidah Fatimah amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena tahun kesedihan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Habib Muhammad bin Alwi beliau melanjutkan, qala radhiyallahu anhu zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau melanjutkan dengan membahas istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ikunggerang istrinya Rasulullah? Kita rancak amun membahas istrinya Nabi ada 11. Akan tetapi kebanyakan ada juga yang menjawab 9 jar. Yang 9 bujur, yang 11 bujur. Cuman salahnya pemahamannya di sini. Yang 11 itu secara keseluruhan. 11 secara keseluruhan. Adapun 9 itu yang ditinggal Nabi ketika Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah memiliki istri 11. Yang mana istri 11 ini sempat berkumpul dengan Rasulullah satu rumah. Sebetulnya lebih dari itu. Ada yang madhakan 13, ada yang 14. Akan tetapi yang lain ini kada dibahas. Kenapa kada dibahas? Karena belum pernah satu rumah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ijmal itu ada 11. Akan tetapi 2 meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang pertama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah meninggal sekitar 3 tahun atau 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Zainab, yang mana beliau ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, dan Zainab ini meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun tersisa 9 itu meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Yang pertama zaujatu sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa 'ashat ma'aha qabla wahyi 15 sanatan wa ba'dahu ila ma qabla hijrah bi 3 sinin wa matat 'indahu. Istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu bernama Khadijah binti Khuwailid. Siapa gerang Sayyidah Khadijah nih? Sayyidah Khadijah nih rancak kita mendengar baca manaqibnya kayalah. Sayyidah Khadijah beliau adalah seorang perempuan yang mana halnya, keadaannya sama dengan keadaannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu sidin halus kada suka nyembah berhala. Sayyidah Khadijah dari sidin balik sampai sidin menikah dengan Rasulullah kada suka juga nyembah berhala. Menggawi amal-amalan jahiliyah Rasulullah kada akan menggawi. Sama juga Sayyidah Khadijah kada akan menggawi amal-amalan jahiliyah. Itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad, yang mana nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad.
awwal khalaqallahu ta'ala aslama bijma'il muslimin, yang mana Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama kali menerima Islam, orang yang pertama kali memandang wajah kenabian. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Gua Hira, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun, umur Rasulullah 37 tahun itu Rasulullah sudah sering ke Gua Hira. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wahyu, sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika pada waktu itu orang-orang Quraisy menyembah berhala, saking buruknya penyembahan mereka, saking buruknya akal mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalwat. Rasulullah begana di Gua Hira untuk menjauhi gawian-gawian yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Begana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Kadang Rasulullah setelah 3 hari di Gua Hira bulik sidin mambil makanan. Imah mambil makanan, tulak pulang sidin ke Gua Hira. Kadang ada yang sampai 10 hari, kadang ada yang sampai sebulan. Amun Rasulullah sebulan di Gua Hira, Sayyidah Khadijah yang mantar makanan ke Gua Hira. Amun kita nih pernah umroh atau haji, Gua Hira tuh tinggi pian. Ulun jalapah sekali naik. Rasulullah rancak kayak sedin kayak itu. Sayyidah Khadijah naik untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Itu gawiannya Sayyidah Khadijah. Maka setelah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, maka Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gemetar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangi Sayyidah Khadijah. Ketika mendatangi Sayyidah Khadijah ini mulai tahu bahwasanya Rasulullah ini mendapat apa-apa atau mendapatkan sesuatu yang dimana didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah setelah menikah yang pertama dan yang kedua, karena Sayyidah Khadijah menikah 2 kali sebelum Rasulullah. Yang pertama bernama Abi Halah bin Nabash bin Zararah, itu yang pertama. Dan yang kedua Atik bin Abid. Jadi setelah menikahnya Sayyidah Khadijah dengan seorang laki-laki ini, maka wafat, meninggal laki-laki tersebut. Setelah meninggal, menikah lagi Sayyidah Khadijah dengan seorang laki-laki, meninggal lagi. Yang mana dengan pernikahan tersebut Sayyidah Khadijah dikaruniai beberapa anak. Setelah itu banyak orang-orang ingin meminang Sayyidah Khadijah, akan tetapi ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Banyak orang-orang yang terpandang ingin meminang Sayyidah Khadijah, ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena sebagaimana yang pernah ulun pelajari, Sayyidah Khadijah setelah wafatnya suaminya Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah mendalami ilmu kitab, ahli orang-orang terdahulu, kitab Taurat dan yang lainnya. Kepada siapa? Waraqah bin Nawfal. Yang mana Sayyidah Khadijah itu mempunyai paman yang bernama Waraqah bin Nawfal, yang mana beliau adalah ahli kitab. Dari situ Sayyidah Khadijah belajar bahwasanya akan ada nabi pada zaman sekarang. Sifatnya kayak ini, sifatnya kayak ini, sifatnya kayak ini, sifatnya kayak ini, sifatnya kayak ini. Maka ketika Sayyidah Khadijah mengetahui bahwasanya di Mekah ada seorang anak pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah, karena dikatakan di dalam kitab Taurat bahwasanya nabi akhir zaman namanya Abdullah bin Muhammad. Sifatnya kayak ini, lahir di Mekah dari kalangan Quraisy, dan bahkan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama ahli kitab terdahulu, pendeta-pendeta dahulu, bahwasanya mereka mengetahui sifatnya Rasulullah itu lebih mengetahui daripada anak-anak surangan. Kita nih bisa anak tahu sifat-sifat anak kita. Buhan ulama bahari, pendeta-pendeta bahari yang masih berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, buannya tahu sifatnya Rasulullah kayak gini. Jadi Sayyidah Khadijah mengetahui bahwasanya sifat tersebut ada di dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu diincar oleh Sayyidah Khadijah. Dari awal sudah diincar oleh Sayyidah Khadijah. Maka karena itu Sayyidah Khadijah menolak laki-laki yang lain. Ada yang hendak meminang Sayyidah Khadijah, ditolak. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah targetnya
Nabi Muhammad. Ada yang hendak ini ditolak, ada yang hendak ini lawan Sayyidah Khadijah ditolak karena tujuannya ingin menikah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada masanya 25 tahun umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada waktu itu Sayyidina Khadijah itu memiliki barang dagangan yang sangat banyak. Barang siapa yang ingin menjualkan barang dagangannya silahkan, dan ditemani oleh budaknya Sayyidina Khadijah. Kemudian pada waktu itu karena Rasulullah tidak ada kerjaan, maka Rasulullah mendekat kepada Sayyidina Khadijah untuk menjualkan barangnya Sayyidina Khadijah. Maka di sini Sayyidina Khadijah berpesan kepada Maisarah, budaknya Sayyidina Khadijah yang laki-laki bernama Maisarah. Kata Sayyidina Khadijah, "Hai Maisarah, lihat gerak-gerik Muhammad. Lihat gerak-gerik Muhammad dari awal berangkat sampai bulik, lihati gerak-geriknya kayak apa." Maka tujuan Maisarah bukan untuk menjaga barang dagangan, akan tetapi tujuan Maisarah untuk melihat tingkah lakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidina Khadijah tahu bahwasanya Rasulullah itu sifatnya kayak bujur kada yang disifati oleh Taurat, oleh Injil dan yang lainnya. Bujur kada sifatnya Sayyidina Rasulullah atau kayak itu, Muhammad tuh kayak itu. Akhirnya pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama budaknya Sayyidina Khadijah yang bernama Maisarah tersebut. Ketika di dalam perjalanan, Maisarah dari awal perjalanan melihat ada satu awan. Sebagian ahli sirah mengatakan itu sebetulnya bukan awan. Sebetulnya malaikat, kumpulan malaikat sehingga terbentuk seperti awan. Tujuannya apa? Untuk menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ memperhatikan terus Maisarah tadi. Awan tadi mengiringi, kemana Rasulullah berjalan diiringi. Kayak bayangan nih, kita berjalan kemana mengiringi bayangan tadi. Kita kemananya mundur, maju, ke kiri kanan diiringi. Sama juga awan yang berada di langit menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah berjalan, maka di situ ada awan tersebut. Dan Maisarah melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat atau menginjakkan tanah yang tandus, maka tanah yang tandus tadi menjadi subur. Itu yang dilihat, yang disaksikan oleh Maisarah. Kemudian jalan lagi. Ketika di pertengahan jalan, Maisarah bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta Wahini lawan Bahari bedalah. Pendeta Bahari itu dasar bujur-bujur pendeta. Amun Wahini karena agamanya buahnya campuran dari sinilah kada asli lagi Wahini. Amun Bahari dasar ahli kitabnya, dasar bujur-bujur pendetanya, dasar berpegang bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai nabi. Pendeta tadi terlalu mendekati Maisarah. "Wahai Maisarah, apakah laki-laki itu bersamamu?" "Ya," kata Maisarah. "Hati-hati, jaga laki-laki tersebut. Jaga laki-laki tersebut, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwasanya dia adalah Nabi akhir zaman. Sebagaimana yang aku pelajari dalam kitab-kitab bahwasanya dia Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman." Kemudian ditambah menjaga Maisarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma memperhatikan. Maka jalanlah lagi ke negeri Syam untuk menjual dagangannya Sayyidina Khadijah. Ketika di dalam perdagangan, ketika di dalam jual beli, ada beberapa orang yang membeli barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan pendeta. Kemudian pendeta tadi bahasanya itu memaraki, diparakinya, ditihnya Rasulullah. Habis diparakinya, dilihatnya siapa kawannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Maka diparaki lagi laki-laki tersebut. Maisarah tadi diparaki oleh pendeta. Wahai laki-laki, jaga itu orang laki-laki. Jaga itu yang ada bersamamu. Bahwasanya dia adalah Nabi akhir zaman. Dari situ, ketika Maisarah pulang mengabarkan kepada Sayyidina Khadijah, tambah yakin Sayyidina Khadijah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi akhir zaman. Setelah 2 bulan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Syam datang ke Madinah, setelah 2 bulan maka terjadilah akad nikah antara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Khadijah. Setelah
menikahnya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah, maka Sayyidah Khadijah mengatakan, ya Muhammad, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum jadi nabi, maka manggilnya Muhammad. Akan tetapi setelah menjadi nabi, kalangan ulama berpendapat bahwa saya haram mengucap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Dengan nama Muhammad. Jadi Sayyidah Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, wahai suamiku, rumah ini adalah rumahmu. Barang-barang yang ada di rumah ini adalah barang-barangmu, dan aku menjadi budakmu. Maksudnya penuh untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Maisarah mengatakan, ya Muhammad, wahai suamiku, aku membaca di dalam kitab-kitab, di dalam Taurat, bahwasanya ada sifat-sifat kenabian di dalam dirimu. Maka sungguh beruntung jikalau engkau adalah nabi tersebut. Jadi Sayyidah Khadijah kenapa menikahi Rasulullah? Tujuannya bukan karena dunia. Tujuannya untuk menjadi kekasihnya seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, wahai suamiku, sungguh beruntung jikalau engkau adalah seorang nabi yang disifati yang ada di dalam Taurat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka sungguh beruntung engkau juga. Ini mafhum kalamnya, sungguh beruntung juga jikalau adalah nabi. Akan tetapi kata Rasulullah, beruntung pula engkau jikalau aku bukan seorang nabi, karena ikhlasmu menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mencari ridha Allah. Jadi Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan, tetap beruntung di dalam niat tersebut. Jikalau betul, maka sungguh mulia Sayyidah Khadijah menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hiduplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang pertama kali memeluk Islam. Jadi perempuan itu perempuan yang mulia. Banyak perempuan-perempuan yang mana sebetulnya di kalangan Bani Quraisy sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hina. Akan tetapi berkat datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan menjadi mulia. Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah, mulia, orang yang pertama kali memeluk Islam. Sepakat para ulama, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, maka takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemetar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, wahai Muhammad, tidak bakal Allah Subhanahu wa taala memberikan celaka kepada engkau, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, orang yang memuliakan tamu. Maka menjadi tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada pamannya Sayyidah Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, maka ketika dihadapkan kepada Waraqah bin Naufal bahwasanya Rasulullah, orang atau sesuatu yang datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril, jikalau betul apa yang engkau terima itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, dan yang mana setelah itu diberikan kepada engkau wahai Muhammad. Maka tambah mantaplah Sayyidah Khadijah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi akhir zaman. Kemudian setelah itu ketika di dalam rumah pernah Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya Rasulullah, jikalau Jibril datang, kabarkan kepadaku." Jadi jikalau Jibril datang, kabarkan kepadaku. Maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Baik." Maka datanglah Jibril. Karena Sayyidah Khadijah tidak bisa melihat, yang bisa melihat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril alaihissalam, dikabarkan Jibril ada. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya. Kerudungnya dibuka oleh Sayyidah Khadijah.
Ya Rasulullah, masih ada ke Jibril? Kadada jar Rasulullah. Dipakai lagi oleh Sayyidah Khadijah kerudungnya. Nah, ada Jibril jar Nabi. Habis itu dilepas lagi oleh Sayyidah Khadijah. Kadada Jibril jar. Dipakai oleh Sayyidah Khadijah, ada Jibril. Ya Sayyidah Khadijah, kenapa ikam menggawi kayak itu? Kenapa ikam menggawi kayak itu jar Rasulullah? Jar Sayyidah Khadijah, saking pintarnya Sayyidah Khadijah. Jar Sayyidah Khadijah, jikalau syaitan, walaupun aku buka hijab, jarnya tetap ada syaitan tuh. Cuman amun malaikat, amun aku pakai hijab adanya. Amun aku buka kerudungku kadada. Maka dari sini jar para ulama berpendapat bahwasanya malaikat itu tidak bakal masuk ke rumah yang mana di rumah itu ada orang yang membuka auratnya, membuka hijabnya. Dari situ Sayyidah Khadijah mengetahui bahwasanya itu adalah Jibril alaihissalam, bukan syaitan. Karena apabila Sayyidah Khadijah masih membuka auratnya, setan tetap ada di situ. Akan tetapi apabila Jibril alaihissalam, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, jikalau Sayyidah Khadijah membuka, maka Jibril dan malaikat-malaikat yang lain tidak bakal masuk ke rumah orang yang membuka auratnya. Gitu sedikit dari Sayyidah Khadijah. Yang mana Aisyah ma'hu qabla wahyi. Sayyidah Khadijah ini beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah umurnya 25 tahun lah. Umur Nabi 25 tahun, umur Sayyidah Khadijah berapa? 15 tahun. Lebih tua, lain 15 tahun lah. 15 tahun lebih tua, menjebak nih pertanyaannya jar. Biasanya pondokan itu dijebak. 15 tahun lebih tua. Umur Nabi 25, 40 umur Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah beliau hidup bersama Nabi 15 tahun sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Dan bahkan pernah pada suatu malam, pada suatu hari setelah lahirnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah masuk ke kamar Sayyidah Khadijah. Masuk ke kamar Sayyidah Khadijah, pada waktu itu Sayyidah Khadijah lagi menyusui Sayyidah Fatimah. Maka terdiam di situ Rasulullah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah menyusui Sayyidah Fatimah yang keluar air susu putih ke merah-merahan. Kenapa? Karena 3 hari kada makan. 3 hari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada makan, sampai air susu berubah ke merah-merahan. Dan bahkan pernah juga suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah menyiap-nyiapi barang-barang dan yang lainnya, Rasulullah hendak guring. Rasulullah apabila hendak tidur, kebiasaan Rasulullah itu tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tertidur lelap, Sayyidah Khadijah menangis. Sampai tetesan air mata tersebut mengalir di keningnya, di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, kenapa? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Apakah engkau menyesal menikah denganku sehingga harta-hartamu habis sebab aku?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Sayyidah Khadijah, "Ya Rasulullah, bukan itu yang aku sesali. Yang aku sesali adalah dulu aku mempunyai harta yang banyak. Dulu aku menjadi seorang perempuan yang terpandang. Dulu aku mempunyai kedudukan di sisi manusia. Akan tetapi semuanya telah habis untuk jihadmu ya Rasulullah. Semuanya telah habis untuk dakwahmu. Coba sekarang masih ada harta, maka tetap aku keluarkan," kata Sayyidah Khadijah. Jadi saking habisnya harta Sayyidah Khadijah untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah melanjutkan, "Ya Rasulullah, jikalau aku telah meninggal, kuburkan aku. Jikalau di dalam masa aku setelah meninggal engkau memerlukan dana, engkau mempunyai keperluan, maka gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan itu perahu. Jikalau itu tidak cukup, engkau ingin memiliki harta, uang atau dan yang lainnya, jual tulang belulangku untuk dakwahnya Allah Subhanahu wa taala." Itu sayangnya Sayyidah Khadijah kepada
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling mencintai Sayyidah Khadijah daripada istri yang lain. Sampai-sampai pernah Sayyidah Aisyah hitungnya tuh buhwal lawan Sayyidah Fatimah. Buhwal nih lawan Sayyidah Fatimah. Jar Sayyidah Aisyah, apa mama ikam tuh jar Sayyidah Khadijah tuh, karena kan istri wajar. Dan dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah tuh penyemburu orangnya, dasar penyemburu sidin tuh. Jar Sayyidah Aisyah, apa mama ikam tuh jar dipuji-puji oleh Nabi terus. Aku nih nah coba aku jar Sayyidah Aisyah, aku nih kawin lawan Nabi ikam tuh dalam keadaan perawan. Mama ikam apa ajarnya, bahasanya kayak itu nih, bahasa kasarnya. Kemudian nangis Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah nangis. Melihat nangis kayak itu, diparaki oleh Rasulullah. Ya Fatimah, kenapa nangis? Sebetulnya Sayyidah Fatimah ini dikatakan bahwasanya beliau adalah pengganti ibunya. Jadi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, menangis Rasulullah SAW, maka berpesan, entah Sayyidah Aisyah berpesan kepada Rasulullah atau kepada Sayyidah Khadijah, mengatakan, wahai ibuku, jangan risau, bahwasanya aku bakal menjadi penggantimu. Dasar bujur Sayyidah Fatimah menjadi penggantinya Sayyidatuna Khadijah. Maka nangis Sayyidah Fatimah, diparaki oleh Nabi. Fatimah, kenapa nangis? Bahasanya tunah Sayyidah Aisyah menyambati mama ini jar. Padahal Sayyidah Aisyah bujur jar, ikam perawan, cuman siapa yang memecah perjakanya abah jar? Siapa yang memecah perjakanya abah? Bujur Sayyidah Khadijah dalam keadaan janda pada waktu itu, akan tetapi yang memecah keperawanan atau perjakanya abah Sayyidah Khadijah. Amun bahasanya tuh Sayyidah Aisyah tuh dapat abah tu balu aja hitungannya. Cuman amun Sayyidah Khadijah dapat abahnya Nabi, abahnya Fatimah siapa? Masih perjaka, ya ada. Maka ketika itu disampaikan oleh Sayyidah Fatimah kepada Sayyidah Aisyah, terdiam Sayyidah Aisyah. Ada kalau yang jawab, nya tahu pasti ini Sayyidah Rasulullah jara. Pasti Nabi jara yang menyampaikan kayak ini jara, yang memadahi Sayyidah Fatimah untuk menjawab perkataan Sayyidah Aisyah dengan perkataan tersebut. Wa ba'dahu ila ma qabla hijrah bi 3 sinin. Dan Sayyidah Khadijah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 tahun sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Wa matat indahu, dan Sayyidah Khadijah meninggal di kota Mekah, dan umurnya Sayyidah Khadijah pada waktu itu 65 tahun. Dikuburkan di Baqi' di Ma'la, yang mana apabila kita ziarah ke kota Mekah, ke Ma'la, situ ada kuburnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Allahu a'lam. Jadi itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu bernama Sayyidah Khadijah. Insyaallah kita pertemuan yang akan datang akan bahas masalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah binti Zam'ah dan Aisyah bin Abi Bakrin, Hafsah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan berkat kita hadir berkumpul dalam perkumpulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan rasa cinta kita kepada ahlu baitnya Rasulullah. Dikenalkan kita siapa itu Sayyidah Khadijah, dikenalkan kepada kita siapa itu istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita membaca sejarahnya Rasulullah, sejarahnya anaknya Rasulullah, sejarah sahabat-sahabatnya Rasulullah, sejarah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan rasa cinta kita kepada mereka sehingga kita meninggal dalam keadaan cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafun salih al-Fatihah. Amin syaitan Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut wal 'afwan dal hisab amanan min al adhab wa nasiban al jannah wa rizqna an-nadhar ila wajhil karim.
اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Undanganlah bagi yang kada hauran amun haur dan kau hadir. Insyaallah malam ini majelis rutinan 2 minggu sekali Jalsatul Isnin di dalam Majelis An-Nur di tempat kayak semalam juga di Jalan Pilau di belakang Sota Lamongan di Gang Tumih yang insyaallah akan dihadiri Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir dari Beydha Yaman yang mana beliau sebelumnya mengisi di hari Sabtu asar di sini. Insyaallah malam ini beliau juga mengisi di Majelis An-Nur. Allahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.